1. Perubahan sosial adalah perubahan yang berkaitan dengan A. Status sosial dan peranan sosial, B. Status sosial dan fungsi sosial, C. Status sosial dan struktur sosial dalam suatu masyarakat, D. Struktur sosial termasuk lembaga-lembaga sosial beserta fungsi sosialnya. Perubahan sosial mengacu pada perubahan dalam struktur sosial, termasuk lembaga-lembaga sosial dan fungsi sosialnya dalam suatu masyarakat. 2. Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku masyarakat, sebagai akibat adanya penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya antara lain. A. Masyarakat petani mulai menanam padi sebanyak 3 kali dalam setahun, B. Rata-rata pasangan suami istri dalam keluarga hanya memiliki anak 2-3 anak, C. Perubahan terhadap situasi politik yang berkembang akibat peralihan kekuasaan, D. Adanya gerakan masyarakat separatis. Rata-rata pasangan suami istri dalam keluarga hanya memiliki anak 2-3 anak. Pilihan ini menggambarkan bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dengan norma-norma baru yang muncul akibat perubahan sosial budaya, seperti pergeseran dalam pola keluarga di mana jumlah anak yang dianggap ideal semakin berkurang. 3. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial adalah A. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, B. Program transmigrasi dari pemerintah, C. Keberhasilan program keluarga berencana, D. Adanya perpindahan penduduk antar daerah. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendorong terjadinya perubahan sosial, karena populasi yang semakin besar akan membutuhkan penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kebutuhan akan perumahan, pendidikan, lapangan kerja, dan pelayanan kesehatan. Hal ini bisa memicu perubahan dalam struktur sosial dan pola interaksi dalam masyarakat. 4. Contoh perubahan cepat dan mendasar adalah A. Model pakaian, B. Revolusi industri, C. Hukum pewarisan, D. Pembuatan alat-alat. Revolusi industri adalah contoh perubahan sosial yang cepat dan mendasar, karena membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Revolusi ini mengubah cara produksi dari manual ke mesin, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk pola kerja, urbanisasi, dan perkembangan teknologi secara keseluruhan. 5. Faktor penghambat terjadinya perubahan adalah A. Masyarakat yang terbuka terhadap hal-hal yang baru, B. Masyarakat memiliki inovasi yang tinggi, C. Bertambah dan berkurangnya penduduk, D. Tradisi yang sudah tertanam kuat. Tradisi yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat seringkali menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tradisi cenderung enggan untuk menerima perubahan, karena mereka ingin mempertahankan cara hidup yang sudah ada dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini dapat memperlambat atau bahkan menghentikan perubahan sosial. 6. Penyebab dari perubahan sosial yang terkait dengan fenomena globalisasi adalah A. Perkembangan jumlah penduduk, B. Terjadinya konflik di masyarakat, C. Interaksi dengan lingkungan alam, D. Interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Globalisasi menyebabkan terjadinya interaksi yang intensif antara berbagai kebudayaan dari seluruh dunia. Melalui media, perdagangan, pariwisata, dan komunikasi global, masyarakat lebih mudah terpapar dan mengadopsi nilai-nilai, gaya hidup,
dan teknologi dari kebudayaan lain, yang pada akhirnya mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. 7. Seringkali terdapat beberapa kesalahpahaman konsep mengenai proses modernisasi di masyarakat. Salah satunya adalah menganggap jika menjadi modern adalah A. Mengikuti pembaruan, B. Memiliki sikap open-minded, C. Mengikuti gaya hidup Eropa, D. Memiliki pola pikir yang berkembang. Kesalahpahaman umum mengenai modernisasi adalah menganggap bahwa menjadi modern berarti harus mengikuti gaya hidup Eropa atau Barat. Padahal, modernisasi lebih berkaitan dengan pembaruan dalam pola pikir, teknologi, dan struktur sosial tanpa harus mengadopsi budaya asing secara mentah-mentah. Modernisasi dapat diterapkan sesuai dengan nilai dan budaya lokal, sambil tetap menjaga identitas bangsa. 8. Perubahan yang mendasar meliputi struktur-struktur sosial dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dinamakan A. Evolusi sosial, B. Revolusi sosial, C. Perubahan progres, D. Perubahan regres. Perubahan yang mendasar meliputi struktur-struktur sosial dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dinamakan revolusi sosial. Revolusi sosial adalah perubahan yang radikal dan cepat dalam struktur sosial masyarakat, berbeda dengan evolusi sosial yang terjadi secara bertahap dan lambat. 9. Perhatikan pernyataan mengenai perubahan sosial berikut. 1. Pembangunan kompleks rumah tahan gempa. 2. Pembangunan rumah sederhana dengan harga yang murah. 3. Pembangunan tata kota. 4. Pembangunan kota menyebabkan urbanisasi. 5. Pembangunan menyebabkan banyak rumah kumuh. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk perubahan sosial yang direncanakan ditunjukkan dengan nomor A1, 2, 3, B1, 2, 4, C1, 3, 4, D1, 3, 5. 1. Pembangunan kompleks rumah tahan gempa dan 2. Pembangunan rumah sederhana dengan harga yang murah, adalah contoh perubahan sosial yang direncanakan karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara terencana. 3. Pembangunan tata kota juga termasuk perubahan sosial yang direncanakan karena melibatkan perencanaan sistematis untuk mengatur dan mengembangkan kota. 10. Perhatikan ilustrasi cerita berikut. Saat ini masyarakat mengalami perubahan perilaku berbelanja. Dahulu masyarakat ragu untuk berbelanja online. Akan tetapi kini belanja secara online menjadi suatu kegemaran bagi sebagian masyarakat. Belanja secara online dipilih karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Berdasarkan ilustrasi di atas, perubahan perilaku masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk perubahan, A. Kecil, B. Besar, C. Evolusi, D. Revolusi. Perubahan perilaku berbelanja dari tidak ragu menjadi gemar belanja online, merupakan perubahan yang terjadi secara bertahap dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Ini adalah bentuk perubahan sosial yang melibatkan adaptasi dan perkembangan seiring waktu, bukan perubahan yang mendasar dan cepat seperti revolusi sosial. 11. Perhatikan pernyataan mengenai perubahan sosial berikut. 1. Pembangunan kompleks rumah tahan gempa. 2. Pembangunan tata kota. 3. Pembangunan rumah sederhana dengan harga yang murah. 4. Pembangunan menyebabkan banyak rumah kumuh. 5. Pembangunan kota menyebabkan urbanisasi. 6. Pembangunan tidak sesuai aturan menyebabkan banjir. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk perubahan sosial yang tidak direncanakan ditunjukkan dengan nomor A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C3, 4, dan 5, D4, 5, dan 6.
4. Pembangunan menyebabkan banyak rumah kumuh. Ini adalah dampak negatif dari pembangunan yang tidak direncanakan atau tidak terkelola dengan baik. 5. Pembangunan kota menyebabkan urbanisasi. Urbanisasi bisa menjadi hasil yang tidak sepenuhnya direncanakan dari pembangunan kota yang cepat. 6. Pembangunan tidak sesuai aturan menyebabkan banjir. Ini adalah efek negatif dari pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan, yang tidak direncanakan dengan baik. 12. Globalisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak positif globalisasi adalah A. Budaya lokal memudar, B. Individualisme semakin tinggi, C. Terjadi pencemaran lingkungan, D. Arus informasi semakin terbuka. Globalisasi mempermudah akses dan penyebaran informasi di seluruh dunia, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan berita, pengetahuan, dan ide dari berbagai sumber secara lebih cepat dan luas. Ini dapat meningkatkan kesadaran global dan memfasilitasi pembelajaran serta kolaborasi antar negara. 13. Munculnya pasar bebas di negara-negara Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA. Artinya setiap negara di kawasan tertentu dapat melakukan kegiatan ekonomi satu sama lain. Uraian tersebut merupakan contoh globalisasi di bidang A. Budaya, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Politik. Pasar bebas atau masyarakat ekonomi ASEAN adalah contoh globalisasi dalam bidang ekonomi, di mana negara-negara di kawasan Asia Tenggara membuka pasar mereka untuk perdagangan dan investasi satu sama lain, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan integrasi ekonomi regional. 14. Pertukaran pelajar merupakan salah satu kerjasama antar negara agar dapat mengenal budaya negara lain. Hal ini merupakan salah satu contoh bentuk globalisasi di bidang A. Budaya, B. Ekonomi, C. Politik, D. Pendidikan. Program pertukaran pelajar memperkenalkan siswa pada berbagai budaya, bahasa, dan cara hidup dari negara lain, sehingga membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. 15. Apa contoh perilaku yang bisa kita lakukan dalam keseharian untuk ikut menjaga tradisi kearifan lokal di Nusantara? A. Menggunakan pakaian adat saat pergi keluar rumah, B. Menuntut gubernur untuk mengeluarkan kebijakan pelestarian budaya, C. Membangun desa adat di lingkungan rumah, D. Menjaga keharmonisan dan menghidupkan semangat gotong royong. Menjaga keharmonisan dan melestarikan semangat gotong royong adalah bagian penting dari banyak tradisi kearifan lokal di Indonesia. Ini membantu mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. 16. Apa itu perubahan sosial? A. Perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. B. Perubahan dalam sistem ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. C. Perubahan dalam kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tata kelola negara. D. Perubahan dalam lingkungan fisik yang mempengaruhi iklim dan cuaca. Perubahan sosial merujuk pada perubahan dalam struktur sosial, nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi cara hidup individu dan kelompok dalam masyarakat tersebut. 17. Bagaimana bentuk perubahan sosial? A. Perubahan sosial dapat dilihat dari kategori waktu, cakupan, perencanaan, dan arah perkembangannya. B. Perubahan sosial dapat dilihat dari kategori budaya, ekonomi, politik, dan teknologi.
C. Perubahan sosial dapat dilihat dari kategori individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa. D. Perubahan sosial dapat dilihat dari kategori tradisi, kebiasaan, adat, dan hukum. Bentuk perubahan sosial dapat dianalisis berdasarkan waktu, perubahan yang cepat atau lambat, cakupan, perubahan yang mempengaruhi kelompok kecil atau masyarakat luas, perencanaan, apakah perubahan direncanakan atau tidak direncanakan, arah perkembangan, perubahan yang bersifat progresif atau regresif. 18. Pernyataan yang menunjukkan faktor eksternal penyebab perubahan sosial dalam masyarakat adalah A. Konflik di Dusun Ijo terjadi akibat kesenjangan sosial masyarakat. B. Pemberontakan di Dusun Y disertai dengan aksi protes bersenjata. C. Angka kelahiran di kota X lebih tinggi daripada angka kematiannya pada 2020. D. Bencana longsor di Sumedang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal. Faktor eksternal adalah penyebab perubahan sosial yang datang dari luar masyarakat, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau faktor lingkungan. Bencana longsor adalah contoh dari faktor eksternal yang dapat menyebabkan perubahan sosial, seperti perpindahan penduduk dan kerusakan infrastruktur. 19. Dampak positif perubahan sosial dalam masyarakat adalah A. Permasalahan kemiskinan dan kriminalitas makin meningkat. B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung cepat. C. Solidaritas sosial antar anggota masyarakat melemah. D. Pertumbuhan penduduk makin tinggi dan tidak terkendali. Perubahan sosial seringkali mendorong kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat meningkatkan kualitas hidup, mempermudah pekerjaan, dan membuka peluang baru dalam berbagai bidang. Sebaliknya, permasalahan kemiskinan dan kriminalitas, melemahnya solidaritas sosial, dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali lebih merupakan dampak negatif dari perubahan sosial. 20 berikut yang tidak termasuk ciri-ciri modernisasi menurut Soerjono Soekanto adalah A. Cara berpikir ilmiah, B. Tingkat organisasi tinggi, C. Sistem administrasi yang baik, D. Adanya desentralisasi wewenang yang terjadi karena perkembangan cara berpikir ilmiah. Ciri-ciri modernisasi menurut Soerjono Soekanto meliputi cara berpikir ilmiah, tingkat organisasi tinggi, dan sistem administrasi yang baik. Desentralisasi wewenang tidak secara langsung dianggap sebagai ciri modernisasi, melainkan lebih sebagai salah satu aspek atau dampak dari proses modernisasi yang mungkin terjadi di beberapa konteks. 21. Untuk melestarikan kesinambungan kehidupan masyarakat Indonesia dalam era globalisasi, kita harus A. Menuntut ilmu setinggi mungkin, B. Mewujudkan kestabilan dalam masyarakat, C. Melestarikan adat istiadat dan tradisi, D. Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meskipun menuntut ilmu, mewujudkan kestabilan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga penting, melestarikan adat istiadat dan tradisi membantu menjaga identitas budaya dan nilai-nilai lokal yang unik di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. 22. Perkembangan globalisasi tidak berdampak penuh pada bidang A. Geografi, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Agama. Agama adalah bidang yang tidak berdampak penuh dari perkembangan globalisasi.
Sementara globalisasi memiliki dampak signifikan pada bidang geografi, misalnya dalam hal mobilitas dan penyebaran informasi, ekonomi, dalam hal perdagangan dan investasi, dan sosial. Terkait dengan interaksi sosial dan budaya, agama cenderung lebih stabil dan tidak terpengaruh secara langsung oleh proses globalisasi. Meskipun ada beberapa perubahan dan adaptasi yang mungkin terjadi dalam konteks global. 23. Perayaan menyambut Tahun Baru Masehi di sebagian besar belahan dunia merupakan contoh globalisasi dalam bidang A. Budaya, B. Komunikasi, C. Ilmu pengetahuan, D. Ekonomi. Globalisasi budaya memungkinkan tradisi dan perayaan, seperti Tahun Baru Masehi, untuk menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia, mencerminkan pengaruh pertukaran budaya global. 24. Pernyataan yang tepat terkait realitas kearifan lokal adalah A. Kearifan lokal tidak terbatas pada teritorial daerah, B. Kearifan lokal menunjuk pada ciri khas suatu daerah, C. Masyarakat tidak terikat dengan kearifan lokal daerahnya, D. Masyarakat membentuk kearifan lokal sesuka hati. Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, nilai, dan praktik budaya yang khas dan spesifik untuk suatu daerah atau komunitas tertentu, yang seringkali mencerminkan cara hidup, tradisi, dan solusi adaptif terhadap lingkungan lokal. 25. Globalisasi dan modernisasi mampu memengaruhi kearifan lokal sehingga hal yang dapat terjadi adalah A. Pergeseran nilai etika dan moral, B. Peduli terhadap sesama, C. Subjektivitas manusia, D. Menjalankan nilai dan norma dengan benar. Proses globalisasi dan modernisasi seringkali membawa perubahan dalam nilai dan norma sosial, yang dapat menyebabkan pergeseran dalam nilai etika dan moral tradisional yang berlaku di masyarakat. Ini bisa mengarah pada perubahan cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai kearifan lokal.